12. Saya Pasca kali ini dari akun 12. Saya Aulia Sekarjita nomor 8. Saya di PC Mas Pres pakai smartphone. Maho. Sinyal jelek ganti Telkomsel. Maho. Cuma penjelasan dari orang keren yang membahas bagian-bagian sel. Maho. Organel yang pertama adalah membran plasma. Membran plasma merupakan lapisan tipis dengan ketebalan sekitar 8 nanometer yang membatasi isi sel dengan lingkungan di sekitarnya. Membran plasma bersifat selektif permeabel atau semi permeabel. Tahu gak sih guys, fungsi membran plasma sendiri itu mengontrol masuk dan keluarnya zat dari atau ke dalam sel sebagai pelindung agar isi sel tidak keluar, sebagai reseptor atau penerima rangsangan dari luar sel. Bagian yang kedua adalah nukleus atau inti sel. Nukleus merupakan bagian yang paling penting bagi sel. Nukleus diselubungi oleh membran ganda, yaitu membran luar dan dalam. Membran inti tersusun dari bahan lipid dan protein. Di sekeliling inti terdapat pori-pori untuk mengatur keluar dan masuknya makromolekul dari nukleus. Di dalam nukleus terdapat nukleoplasma atau plasma inti, anak inti atau nukleolus, dan materi genetik berupa benang-benang kromatin. Nah, saat sel akan membelah, benang-benang tersebut akan memendek dan menebal, yang kemudian disebut sebagai kromosom. Nah, apa nih fungsi dari nukleus? Nukleus berfungsi sebagai mengendalikan proses metabolisme dalam sel, mengontrol sintesis protein, menyimpan informasi genetik DNA, dan tempat penggandaan atau replikasi DNA. Ciri-ciri sitoplasma: 1. Berbentuk cairan koloid homogen yang jernih serta mengandung nutrien, ion-ion, garam, dan molekul organik. 2. Ada sifat berwarna diferensial. Fungsi sitoplasma: 1. Tempat organel sel dan sitoskeleton. 2. Tempat terjadinya reaksi metabolisme sel. 3. Menyimpan molekul-molekul organik. Organel selanjutnya adalah ribosom. Ribosom berbentuk butiran kecil dengan diameter sekitar 20-22 nanometer. Ribosom dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ribosom bebas tersuspensi di dalam sitosol dan ribosom terikat menempel pada RE. Fungsi ribosom sendiri adalah untuk menghasilkan protein dan melangsungkan sintesis protein. Organel selanjutnya adalah retikulum endoplasma. Merupakan suatu saluran untuk masuknya protein dalam membran. Retikulum endoplasma memiliki peran penting pada biosintesis dan juga menyimpan lipid. Fungsi retikulum endoplasma halus adalah jika permukaannya tidak ditempeli oleh ribosom,
RE halus berperan dalam proses sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, dan menetralisir racun. Yang kedua adalah retikulum endoplasma kasar. Jika permukaannya ditempeli oleh ribosom, berperan membentuk fosfolipid membran yang sendiri dan sintesis protein sekretori. Yang selanjutnya ada badan Golgi. Badan Golgi atau aparatus Golgi ditemukan pertama kali oleh Camillo Golgi pada tahun 1898 di dalam sel-sel kelenjar. Badan Golgi terdiri atas tumpukan kantong membran tipis sisterna dan vesikula-vesikula. Fungsi dari badan Golgi adalah untuk membentuk dinding sel pada tumbuhan, membentuk aglosom, dan membentuk membran plasma. Organ selanjutnya adalah perisoma. Bentrok reseptor. Perisoma tidak memiliki genom dan mengandung sekitar 50 enzim seperti katalase dan urea oksidase yang menginstalkan di pusatnya. Fungsi perisoma adalah menetralkan racun dan menghasilkan enzim katalase. Katalase ini memecah hidrogen ketiga beracun menjadi H2O atau air dan O2 atau oksigen. Perisoma menjadi diakum dan benda hewan. Ciri-ciri mitokondria. Pertama, berbentuk silinder dengan panjang 1-10 m dan diselubungi 2 membran. 2. Terdapat lipatan yang disebut kristal. 3. Umumnya hanya memiliki 1 sel. Fungsi mitokondria. Pertama, menghasilkan energi. 2. Mengatur kematian sel. 3. Menyimpan mineral kalsium. 4. Menghasilkan panas tubuh. Organ selanjutnya adalah kloroplas. Adalah salah satu jenis plasmid atau organel yang terbentuk dari membran ganda. Fungsi kloroplas berkaitan dengan membran yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Kloroplas memiliki peran yang penting dalam melancarkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Oleh karena itu, kamu perlu memahami salah satu bagian dari sel tumbuhan ini. Yang selanjutnya ada vakuola. Vakuola adalah organel berbentuk vas vesikula besar yang berisi cairan dan diselubungi membran tunggal. Vakuola terbentuk oleh pelipatan membran sel ke arah dalam. Fungsi vakuola untuk menyimpan zat beracun yang berfungsi untuk melindungi tumbuhan dari gangguan pemangsa, menyimpan gas, senyawa organik, dan ion anorganik. Organel yang terakhir adalah dinding sel. Dinding sel ini hanya ada pada sel tumbuhan. Nah, apa sih fungsi dinding sel? Dinding sel berfungsi untuk melindungi sel, mempertahankan bentuk sel, dan mengurangi penyerapan air yang berlebihan dalam sel. Sakura mekar di musim seni, dilihatnya oleh si Ilham. Sekian presentasi dari kami. Silakan bertanya jika belum paham.